Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait cara mempresentasikan penelitian tindakan kelas atau PTK yang baik dan benar. Seperti apa caranya? Jangan lupa like, komen, subscribe video ini dan juga silahkan bagikan agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Apabila sudah, langsung saja ke informasinya. Baiklah Bapak Ibu, dalam kegiatan PPG dan dalam kegiatan lokakarya, kita dituntut oleh dosen untuk membuat PTK, baik itu berbentuk laporan penelitian tindakan kelas ataupun proposal PTK. Nah, dari keduanya kita diharuskan mempresentasikan secara daring dan disaksikan langsung oleh dosen penguji. Nah, untuk itu sebaiknya Bapak Ibu mempersiapkan hal-hal yang akan Bapak Ibu presentasikan nantinya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Inilah dia informasinya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu harus mempersiapkan proposal PTK. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki proposal, selanjutnya Bapak Ibu membuat file yang berbentuk PowerPoint, karena biasanya diwajibkan dalam hal mempresentasikan sebuah data, dan juga dengan membuat PowerPoint Bapak Ibu akan mudah mempresentasikannya di depan dosen. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat contoh presentasi PTK yang baik dan benar. Hal yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan menulis judul penelitian. Contohnya, judul penelitian saya adalah meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Baitur Rahman. Dalam membuat judul penelitian, tentunya Bapak Ibu harus memuat permasalahan yang akan diteliti. Di sini adalah permasalahannya minat belajar. Jadi bagaimana meningkatkan minat belajar? Di mana penelitian ini dilakukan, yaitu di kelas 10 Madrasah Aliyah Baitur Rahman. Dan selanjutnya pada mata pelajaran apa? Yaitu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Dengan model apa? Dengan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, biasanya itu hal-hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen kita. Apabila sudah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan untuk menuliskan latar belakang pada slide kedua. Latar belakang masalah. Penelitian ini didasari oleh kondisi pembelajaran Akidah Akhlak pada kelas 10 Madrasah Baitur Rahman Sukanagara, yakni minat belajar siswa masih rendah yang ditandai dengan hasil belajar siswa yang relatif masih rendah, yaitu yang mendapatkan nilai di atas KKM hanya 35% saja dan sisanya masih belum tuntas. Hal ini berkaitan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru yang cenderung monoton dan membosankan bagi siswa. Dalam membuat latar belakang masalah, silakan Bapak Ibu tuliskan latar belakang masalahnya seperti contoh tadi. Jadi intinya adalah masalah di sini yaitu minat belajar siswa yang kurang. Dikarenakan apa kurang minat siswa? Dikarenakan model pembelajaran yang monoton dan membosankan. Tentunya dalam penelitian ini harus menggunakan model pembelajaran yang tepat agar siswa-siswi tidak monoton ataupun tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apabila sudah membuat latar belakang masalah seperti itu, selanjutnya adalah slide yang ketiga, yaitu Bapak Ibu wajib mencantumkan batasan masalah. Contohnya, batasan masalah berfokus terhadap upaya meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak
Model pembelajaran yang digunakan yaitu model discovery learning yang diterapkan pada 20 orang siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Baitur Rahman Sukanagara. Nah, dalam hal batasan masalah juga sama, Bapak Ibu harus membatasi permasalahannya. Misalkan di sini pada 20 orang siswa, otomatis yang menjadi target penelitian kita adalah 20 orang siswa itu, yaitu 20 orang siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Baitur Rahman Sukanagara, dan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, untuk model pembelajaran silakan Bapak Ibu pilih model pembelajaran yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu Bapak Ibu harus membuat rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Jika permasalahannya satu, maka rumusan masalahnya pun harus satu. Contoh, bagaimana model pembelajaran discovery learning mampu meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Jadi, tadi kan permasalahannya adalah meningkatkan minat belajar siswa. Nah, dalam rumusan masalahnya pun harus satu, harus sinkron antara rumusan masalah dengan latar belakang masalah. Jika latar belakang masalahnya ada dua, maka rumusan masalahnya pun ada dua. Dikarenakan tadi latar belakang masalah ataupun masalah yang akan dibahas adalah tentang minat belajar, maka dalam rumusan masalah pun yang ditulis hanya tentang meningkatkan minat belajar siswa. Jika sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah yaitu contohnya guru menggunakan model pembelajaran discovery learning dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan memberikan stimulus kepada siswa sehingga memicu siswa untuk aktif dalam kegiatan tanya jawab. Dan dengan model ini siswa dituntut untuk aktif dalam mencari informasi, mengolah informasi, serta menyajikan informasi dalam bentuk tulisan maupun lisan. Hal ini diharapkan juga bisa menambah antusias dan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran serta mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, yang menjadi alternatif pemecahan masalah di sini adalah model pembelajaran discovery learning. Dan silahkan dijelaskan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dalam pembuatan penelitian tentunya kita harus tahu tujuan penelitian itu apa. Contohnya, tujuan penelitian untuk meningkatkan dan memperbaiki kegiatan pembelajaran di sekolah dan untuk membuktikan bahwa model pembelajaran discovery learning mampu meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk apa? Untuk meningkatkan dan memperbaiki kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu harus menuliskan manfaat. Selanjutnya, Bapak Ibu harus menuliskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah secara teoritis dan yang kedua adalah secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam penerapan konsep model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian ini adalah secara praktis, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, bagi siswa, penelitian ini akan berguna untuk memperbaiki minat belajar siswa. Bagi guru, penelitian ini berguna untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses belajar mengajar.
Yang selanjutnya adalah bagi lembaga dan bagi peneliti lain. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menuliskan seperti ini, Bapak Ibu ketika presentasi tinggal membacanya saja dan sedikit-sedikit menjelaskan saja. Selanjutnya adalah yang harus dipersiapkan adalah yaitu subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjek penelitiannya apa? Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 20 orang siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Baitur Rahman Sukanagara. Tempat penelitiannya silahkan Bapak Ibu tulis di mana, dan waktu penelitiannya juga silahkan ditulis kapan. Jika sudah, selanjutnya adalah Bapak Ibu menuliskan teknik pengumpulan data. Kalau saya di sini pengumpulan datanya menggunakan 3 teknik, yaitu teknik yang pertama wawancara, teknik yang kedua yaitu observasi, dan teknik yang ketiga adalah tes tulis dan tes lisan. Tes tulis itu bisa berupa ulangan, dan tes lisan itu bisa berupa hafalan siswa ditanyakan atau diberi pertanyaan secara lisan. Selanjutnya yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah prosedur penelitian. Nah, ini yang paling penting. Prosedur penelitian itu harus ditulis seperti ini. Apa saja prosedur penelitian? Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap tindakan, yang ketiga adalah tahap observasi, dan yang keempat adalah tahap refleksi. Nah, sejatinya keempat tahapan ini harus diulang-ulang sampai ke siklus 2 dan siklus 3. Apabila sudah selesai nanti pada kegiatan PTK-nya, baru siklus ini pun berakhir. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dikarenakan yang menjadi tugas mempresentasikan, apabila Bapak Ibu mempresentasikan laporan PTK, maka harus ada hasil penelitiannya. Tetapi kalau yang Ibu presentasikan hanya proposal PTK, berarti hasil penelitiannya di skip atau dilewat saja. Ya, dipahami. Jadi kalau Bapak Ibu mempresentasikan laporan PTK, yaitu setelah melakukan penelitian, hasilnya harus dicantumkan. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan belum melakukan penelitian, masih dalam bentuk proposal PTK, jangan sampai Bapak Ibu menyimpan hasil penelitian karena belum melakukan penelitian, karena masih proposal. Selanjutnya yaitu slide yang terakhir, silahkan simpulkan. Saya kasih contoh kesimpulan di sini. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa minat belajar siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Baitur Rahman Sukanagara meningkat berdasarkan hasil pembelajaran sebelum dan sesudah pelaksanaan tindakan kelas siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, dan bla 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 bla. Untuk kesimpulan silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri apakah berhasil ataupun tidak. Tentunya kalau tidak berhasil, Bapak Ibu harus mengulang dan membuat laporan lagi. Jadi diupayakan membuat sebuah penelitian hingga berhasil. Itulah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena memang masih banyak sekali keterbatasan. Tetapi di sini saya hanya ingin meng-share informasi-informasi penting, yaitu terkait cara mempresentasikan. Sekali lagi saya simpulkan cara mempresentasikan itu yaitu silakan Bapak Ibu buat proposalnya ataupun buat laporannya, baru Bapak Ibu buat slide-slide di dalam PPT atau PowerPoint, sehingga ketika Bapak Ibu nanti mempresentasikan di depan dosen secara daring, Bapak Ibu tinggal membaca dan menjelaskan sedikit demi sedikit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.